Nama saya Fitri Nugraheni, saat ini saya menjadi Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni. Saya adalah salah satu peserta di program pengembangan kepemimpinan perguruan tinggi, dan selama mengikuti program pengembangan kepemimpinan di perguruan tinggi ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satu yang saya rasakan adalah program ini membantu saya menyiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu tidak selalu dilahirkan menjadi seorang pemimpin, tapi pemimpin itu juga bisa dibentuk menjadi dari seseorang yang tadinya tidak mengetahui apa-apa menjadi seseorang yang mampu menjadi seorang pemimpin. Salah satu yang sangat berkesan bagi saya pada saat saya mengikuti program ini adalah materi yang diberikan oleh para narasumber atau mentor itu sangat beragam. Ada salah satunya yaitu tentang perubahan, di mana pada saat kita belajar tentang perubahan ini, kita juga harus menghadapi bahwa orang lain yang bekerja bersama dengan kita itu ada kemungkinan dia menolak adanya perubahan. Nah, maka menjadi seorang pemimpin adalah harus mau berubah dan harus mau atau bisa membawa teman-temannya yang bekerja bersama dia untuk juga berubah. Nah, pada saat program ini dijalankan, pada saat saya mengikuti program ini, para mentor itu sangat membantu kita dalam memahami materi dengan cara berdiskusi. Banyak di antara kita kemudian diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi ide, kemudian berdiskusi dengan teman-teman lain yang juga melaksanakan program ini. Dari diskusi ini kita dapat melihat banyak sekali ide dari orang lain begitu ya, yang kemudian ketika kita diskusikan itu menjadi masukan buat kita untuk berubah ke masa yang akan datang, untuk berubah menjadi yang lebih baik. Metode diskusi antar peserta juga dengan mentor dan kemudian diberikan kasus untuk kemudian diselesaikan oleh kita sendiri, sangat kita rasakan manfaatnya, apalagi program ini dijalankan tidak hanya dalam periode waktu yang pendek. Di program ini ada 3 fase yang kita lakukan. Fase yang pertama, kita diberikan materi yang berkaitan dengan teori dan filosofi dari menjadi seorang pemimpin itu. Kemudian kita diberikan tugas, di mana tugas itu harus kita create sendiri dalam satu kelompok itu, kasus yang kita diskusikan, kasus yang kira-kira kalau kita pecahkan itu akan memberikan manfaat yang luas begitu. Di fase yang kedua, kita diminta untuk melakukan laporan sejauh mana program yang kita jalankan itu sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah di fase yang ketiga, kita diminta untuk membuat laporan akhir, termasuk di dalamnya adalah apa yang kita rasakan sebelum mengikuti program ini dan setelah mengikuti program ini. Bagi saya pribadi, manfaat yang saya rasakan itu sangat banyak. Karena di dalam melaksanakan program ini kemudian saya berubah pola pikir begitu ya, berubah pola pikir sehingga saya itu mau menerima masukan, mau menerima pendapat orang lain yang barangkali itu menjadi lebih baik bagi saya untuk dapat memutuskan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya rasakan ketika saya mengikuti program ini, dan saya rasa program ini akan sangat bermanfaat bagi para pemimpin dimanapun posisi dia berada. Dan sampai sekarang setelah saya melaksanakan program ini, saya bisa merasakan bahwa saya bisa dan mau berubah, dan saya bisa memberikan impact atau dampak kepada orang lain yang bekerja bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman semua yang barangkali memerlukan program ini untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya Nur Khalis, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya. Pelatihan ini pelatihan yang memberikan manfaat yang luar biasa, karena pelatihan pengembangan kepemimpinan
itu mampu meningkatkan kapasitas leadership para pemegang amanah, para pemimpin yang saat menjadi pemimpin itu tidak ada sekolahnya. Dia harus mengelola dirinya, menempa dirinya, belajar agar menjadi pemimpin atau pemegang amanah yang baik. Nah, apa keunggulan dari pelatihan pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan? Keunggulan yang utama yang terlihat dalam pengalaman saya adalah bahwa pelatihan ini tidak hanya dibahas tentang teori, tapi juga praktiknya. Dan proyek ini dimonitoring, dibimbing oleh ahli-ahli yang profesional dan berpengalaman untuk melakukan perubahan. Karena hakikatnya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Selain manfaat praktikum tadi juga ada memanfaatkan yang lain, itu adalah bisa meningkatkan kolaborasi antar pemimpin. Kalau sebelumnya banyak di para pemimpin itu disibukkan dengan tugas masing-masing, dengan adanya pelatihan pengembangan kepemimpinan dan dilakukan tambahan dengan latihan sungguhan dengan proyek perubahan, maka kolaborasi antar satu pihak dengan yang semakin erat. Nah, bagaimana metode penyampaian dalam materi, ya, dalam training ini? Menarik sekali cara penyampaiannya, karena penyampaiannya itu dilakukan dengan contextual learning, dengan collaborative learning, jadi tidak ceramah gitu, akan tetapi dilakukan dengan interaktif sekali. Sangat menarik, diskusi-diskusi yang kontekstual dan kemudian kekinian, update, yang up to date banget terkait kasus-kasus itu diangkat di dalam materi. Latihan yang paling berkesan ya bagi saya pada masa itu adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan self assessment terhadap bagaimana kita menjalankan wewenang dan tanggung jawab. Ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita, bertemu dengan partner kerja kita yang berada dalam bidang yang berbeda, ternyata kan kondisinya berbeda-beda dan bermacam-macam. Pemahaman terhadap WT itu ternyata bisa beragam, dan mentafsirkan bunyi tekstual yang ada dalam WT bisa bermacam-macam. Nah, disitulah ketika bagaimana mensinergikan antara WT satu unit dengan unit yang lain, itu ada diskusi yang hangat dan terjadi take and give yang luar biasa. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan para pemimpin mengikuti pelatihan kepemimpinan yang kalau dalam ini dikemas dalam pengembangan kepemimpinan, karena kita dituntut untuk menjadi orang yang betul-betul amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang dibebankan atau diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.